ketika kita mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika antum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, bukan berarti kita kuat, bukan berarti kita hebat, bukan berarti kita pintar. Banyak orang yang kuat, banyak orang yang hebat, banyak orang yang pintar, banyak orang yang kaya, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun itu saking hebatnya, sampai-sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan banyak orang yang mengikutnya, banyak orang yang mengakuinya bahwa dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun ketika itu. Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi anak-anak yang baru lahir itu disembelih semuanya, perempuan-perempuan disisakan. Itu Fir'aun, ya kan? Tapi pada akhirnya apakah Fir'aun tetap hidup di dunia ini? Tidak, ya, meninggal juga dia. Kemudian Korun itu orang yang paling kaya, bahkan saking kayanya itu diceritakan dalam sebuah riwayat sejarah, anak kuncinya itu, kunci gudangnya itu sampai 7 onta yang mengangkatnya itu, saking besarnya. Makanya hari ini kalau kita menemukan sebontah belian atau emas di dalam tanah itu disebut harta Korun, saking banyaknya hartanya ketika itu. Tapi dengan dia punya harta yang banyak bukan menghantarkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan dia ingkar, kufur, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar, diberi julukan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim diberi gelar Khalilullah, pada hari itu para malaikat protes. Ya Allah, kenapa Nabimu Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah? Bukankah dia disibukkan dengan harta bendanya? Jadi dalam riwayat konon, Nabi Ibrahim ini punya harta, punya hewan ternak sebanyak 12.000 ekor. Kira-kira kalau kita punya lembu 12.000 ekor itu, kalau dijual berapa bang itu? Intinya banyak ya, intinya banyak ya. Jadi pada hari itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, ya Nabiullah, ini harta sebanyak ini milik siapa? Ini harta sebanyak ini punya siapa? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, ini milik Allah, ini punya Allah, dan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada saya. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada saya, dan sewaktu-waktu ketika Allah ingin mengambilnya, maka tentu akan aku serahkan semuanya. Jangankan hanya hartaku, anak kandungku pun ketika diminta Allah, maka akan aku serahkan. Maka dari pernyataan ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan dalam kitabnya, Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yang mana pada hari itu Nabi Ismail baru berusia 6 atau 7 tahun. Dan anak ini ditunggu selama 80 tahun lamanya. Udah 80 tahun menunggu yang begitu lama, sampai umur 6-7 tahun datanglah perintah, ya bunayya, wahai ananda tercinta. Ini panggilan seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda tercinta, ini arafil manam, tadi malam aku bermimpi, dan di dalam mimpiku itu anni azbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kira-kira kalau antum datang nanti ayah, apa namanya ini, Rafa Setiawan, tadi malam ayah mimpi, dalam mimpi ayah itu ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kira-kira apa jawaban kamu? Ya. Tapi Nabiullah Ismail apa katanya? Qala, maka berkatalah Nabiullah Ismail, ya abati. Ini panggilan anak kepada seorang ayah, wahai ayanda tercinta. Maka nanti antum pulang panggil ya abati, ya, wahai ayanda tercinta. If'al, kerjakan, laksanakan, ma tu'mar, kalau memang itu perintah Allah, kalau perintah Allah kerjakan, laksanakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau mendapatiku, menemuiku jadi dari golongan orang-orang yang sabar. Dari peristiwa ini maka datanglah syariat menyembelih hewan kurban. Walaupun pada hari itu Nabiullah Ismail ketika ingin menyembelih anaknya diganti dengan sebuah ekor
ekor kambing atau kibas. Inilah ujian yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim. Kenapa Nabiullah Ibrahim dapat melaksanakannya? Jawabannya karena ada iman. Begitu juga dengan kita, ketika kita mampu taat kepada Allah, ketika kita mampu membaca Al-Quran, ketika antum berbakti kepada kedua orang tua, ketika antum menghormati guru, karena ada iman. Kalau tidak ada iman, maka tentu kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kemarin Ustaz sampaikan, iman itu ada kalanya turun, ada kalanya naik. Al-iman yajib wa yanqus. Iman itu ada kalanya turun dan ada kalanya naik. Dengan apa iman itu naik? Yazidu bita'ah. Iman itu naik dengan banyaknya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dan Ustaz, mari sama-sama kita menjaga keimanan kita, kita merawat keimanan kita, sehingga nanti sampai antum dewasa, sampai antum besar, iman itu tetap terjaga di dalam diri antum, sehingga antum tetap taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.